feel you over here. You take up every corner of my mind. What you gonna do now? Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak atau Ibu dosen Universitas Internasional Batam dan teman-teman semua yang saya banggakan. Puji dan syukur kita panjatkan atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan anugerahnya kita bisa berkumpul bersama dalam pertemuan malam ini dengan keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kami akan menyampaikan sebuah pidato mengenai peranan generasi muda dalam pembangunan bangsa. Hadirin yang saya hormati, pada mulanya pemuda merupakan generasi pengganti generasi tua yang sudah ada dan kini berperan aktif dalam pembangunan bangsa Indonesia. Dan oleh karena itu, keberadaan pemuda saat ini sangatlah diharapkan di negara Indonesia. Ada beberapa pandangan terhadap generasi muda, di antaranya yang pertama, ada klasifikasi generasi milenial. Berbeda dengan era generasi lainnya, generasi milenial dinilai memiliki karakteristik berbeda bergantung pada wilayah serta kondisi ekonomi serta sosial yang mempengaruhinya. Akan tetapi, generasi milenial umumnya ditandai oleh peningkatan pengguna serta keakrabannya dengan komunikasi, media, serta teknologi digital. Yang kedua, yaitu belajar dari generasi sebelumnya. Yang ketiga, manusia merupakan makhluk sosial. Manusia sebagai makhluk sosial artinya manusia membutuhkan orang lain dan lingkungan sosialnya sebagai sarana untuk bersosialisasi. Bersosialisasi di sini berarti membutuhkan lingkungan sosial sebagai salah satu habitatnya. Maksudnya, tiap manusia saling membutuhkan satu sama lainnya untuk bersosialisasi dan berinteraksi. Yang keempat yaitu situasi, dan yang kelima yaitu metaverse. Metaverse adalah alam semesta dalam konsep virtual yang penggunaannya memiliki akses ke avatar digital yang memungkinkan mereka hidup, beraktivitas dan berinteraksi satu sama lainnya selayaknya dalam kehidupan sehari-hari di dunia digital tersebut. Hadirin yang saya hormati, begitu banyak gerakan yang merupakan gerakan 20 tahun terjadi di negeri ini dan dipelopori oleh pemuda. Mulai dari Bung Tomo pada tahun 1908, Sumpah Pemuda pada tahun 1928, Perang Kemerdekaan pada tahun 1945, Orde Baru tahun 1966, dan yang terakhir adalah Gerakan Reformasi pada tahun 1998. Dan pada saat ini, peran pemuda sangatlah penting bagi pembangunan bangsa Indonesia dan menjadi generasi-generasi bangsa. Pemuda-pemuda generasi sekarang sangatlah berbeda dengan pemuda dari generasi terdahulu. Dari segi pergaulan atau sosialisasi, cara berpikir dan cara menyelesaikan masalah. Pemuda-pemuda zaman dahulu lebih berpikir secara rasional dan jauh ke depan. Dalam arti, mereka tidak akan asal dalam berpikir maupun bertindak, tetapi mereka merumuskannya secara matang dan mengkajinya kembali dengan melihat dampak-dampak yang akan muncul dari berbagai aspek. Pemuda zaman dahulu juga aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan politik. Contohnya, seperti Bung Tomo, Bung Hatta, Insinyur Soekarno, Sultan Syahrir, dan lain-lain. Mereka rela mengorbankan harta, bahkan mempertaruhkan nyawa mereka untuk kepentingan bersama, yaitu kemerdekaan Indonesia. Sedangkan pemuda zaman sekarang masih terkesan acuh terhadap masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat. Pemuda-pemuda saat ini telah terpengaruh dalam hal pergaulan bebas, penyalahgunaan narkoba, kenakalan remaja, bahkan kemajuan teknologi pun yang seharusnya membantu mereka lebih terfasilitasi untuk menambah wawasan ataupun bertukar informasi, justru malah disalahgunakan. Tidak jarang kaum muda saat ini yang menggunakan internet untuk hal-hal yang tidak sepatutnya dilakukan seorang pemuda, seperti membuka situs-situs porno dan sebagainya. Hadirin yang saya hormati, dalam peristiwa Sumpah Pemuda, peran generasi muda juga bermakna pada saat itu. Dan pada zaman itu, peran generasi muda ialah dengan menjaga persatuan, persaudaraan, eksistensi kemerdekaan, toleransi dan memajukan pendidikan. Dan tidak hanya pada saat peristiwa itu saja, peran generasi muda juga berpengaruh pada saat peristiwa kemerdekaan Indonesia. Salah satunya pada saat peristiwa Rengas Dengklok yang terjadi pada siasat para pemuda yang menginginkan kemerdekaan lebih cepat setelah mengetahui Jepang kalah dengan Perang Pasifik.
para pemuda yang terlihat dalam penculikan Soekarno-Hatta, diantaranya Sukarni, Aidit, Wikana, dan Chairul Saleh, dan pada saat itu golongan muda yang dipimpin oleh Chairul Saleh mengadakan sebuah pertemuan pada tanggal 15 Agustus 1945, dan tujuan dari pertemuan itu adalah untuk menyikapi kekalahan Jepang. Dan dari pertemuan itu para golongan muda menginginkan Soekarno-Hatta memproklamasikan kemerdekaan pada saat itu juga, dengan menginginkan kemerdekaan itu tanpa ada campuran dari panitia persiapan kemerdekaan Indonesia. Dan pada saat itu para golongan muda menilai bahwa PPKI merupakan bentukan dari Jepang, dan pada saat itu Wikana menepati Soekarno karena desakan dari pemuda yang menginginkan kemerdekaan saat itu juga. Tetapi Soekarno menolak karena tidak bisa melepaskan tanggung jawab sebagai ketua PPKI. Dan pada saat itu muncullah inisiasi para pemuda untuk menculik Soekarno-Hatta dan Jakarta ke Rengas Dengklok dengan tujuan agar Soekarno-Hatta tidak terpengaruh dengan Jepang. Hadirin yang saya hormati, generasi muda pada saat ini memiliki sebuah potensi dalam pembangunan bangsa, seperti idealisme dan daya kritis, dinamika dan kreativitas, dan juga keberanian dalam mengambil resiko. Dalam potensi seperti inilah yang dibutuhkan oleh bangsa Indonesia dalam pembangunan bangsa. Dan generasi muda pada saat ini memiliki sebuah peranan dalam pembangunan bangsa seperti agen perubahan, agen pembangunan, membangun pendidikan, dan memiliki semangat berjuang tinggi. Generasi muda memiliki berbagai kelebihan dalam peranan pembangunan bangsa, yaitu kemurnian idealismenya, keberanian dan keterbukaannya dalam menyerap nilai-nilai dan gagasan-gagasan yang baru, seperti pengabdiannya, spontanitas dan pengabdiannya, inovasi dan kreativitasnya, keinginan untuk segera mewujudkan gagasan-gagasan baru, keteguhannya, janjinya, dan keinginan untuk menampilkan sikap dan kepribadiannya yang mandiri. Selain itu, ada pun kekurangan generasi muda pada saat ini, yaitu keinginan untuk melawan, sikap yang apatis, mudah dipengaruhi, pemikirannya pendek, egois, dan keras kepala. Dan upaya dalam peningkatan mutu generasi bangsa adalah salah satunya adalah upaya pemecahan masalah melalui sosialisasi yang ditinjau dari perkembangan individu sejak masa anak-anak sampai dewasa. Maka terdapat beberapa media sosialisasi yang berasal dari orang tua atau keluarga, teman-teman sekolah, media massa, dan juga masyarakat. Dan pada kesempatan kali ini, marilah kita sebagai generasi penerus bangsa menjadi generasi yang memiliki peranan dalam pembangunan bangsa dan menjadi generasi yang terbaik buat bangsa Indonesia ini. Hadirin yang saya hormati, marilah kita bersama melanjutkan perjuangan generasi sebelumnya sebagai generasi penerus bangsa. Beberapa hal yang kita lakukan untuk meneruskan perjuangan para pahlawan adalah: yang pertama, mengisi kemerdekaan Indonesia dengan hal-hal yang positif. Kita harus mengisi kemerdekaan dengan hal-hal yang positif, bukan dengan taruhan atau berpesta di malam kemerdekaan dengan menggunakan obat-obat terlarang. Justru hal itu malah merusak persatuan dan kesatuan bangsa, bukan menjaga persatuan dan kesatuan. Yang kedua, kita sebagai generasi penerus bangsa harus belajar dengan tekun. Sebagai pelajar memang sudah semestinya belajar dengan tekun, agar cita-cita kita dapat tercapai dan dapat mengharumkan nama bangsa Indonesia. Untuk membawa Indonesia ke kemerdekaan yang sesungguhnya, pendidikan menjadi nomor 1. 3. Saling menghargai dan toleransi dalam setiap perbedaan untuk menjaga persatuan dan kesatuan. Seperti semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika yang berarti berbeda-beda tetap satu jua. Persebaran budaya yang berbeda-beda namun tetap indah dengan ciri khasnya masing-masing. Yang keempat, mengamalkan isi-isi dari Pancasila. Banyak hal yang positif dalam kandungan Pancasila yang berfungsi untuk menciptakan keamanan dan ketertiban negara. Salah satu contohnya adalah menghargai setiap warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi. Yang kelima, menghindari pergaulan bebas yang menjurus ke hal-hal negatif. Ini adalah poin penting yang harus dipegang teguh oleh para generasi muda. Sekarang banyak sekali geng-geng motor yang anarkis yang beranggotakan para pelajar. Dan hal yang lebih parah lagi,
adalah banyaknya pemuda yang terjerumus kecanduan mengkonsumsi narkoba dan minuman keras. Jika generasi muda rusak, siapa lagi yang bisa meneruskan perjuangan para pahlawan? Hadirin yang saya hormati, demikian pidato yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Kami harap pidato malam ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian kata-kata, baik yang disengaja maupun tidak. Kami tutup dengan terima kasih dan sampai jumpa. No,